Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sinaga dengan NIM 17820110. Ya, saya adalah salah satu dari anggota kelompok 4 dari kelas TI02 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe aplikasi game yang kelompok kami buat. Langsung aja kita ke bagian prototipenya. Sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu jika kiranya dalam rekaman ini terdapat suara-suara noise dari luar, suara-suara yang bocor, karena kebetulan saat proses perekaman ini saya berada di siang hari, dan dimana kita tahu siang itu banyak aktivitas di luar rumah. Ya, maka dari itu saya minta maaf. Oke, kita kembali lagi ke prototipenya. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa proses pembuatannya itu kami menggunakan Adobe XD. Hampir 90% proses pembuatan kami menggunakan Adobe XD, baik dari teks, button, icon, dan lain-lainnya itu kami menggunakan Adobe XD. Hanya menggunakan sedikit bantuan Adobe Photoshop pada bagian logo awal game serta background permainan. Selebihnya kami menggunakan Adobe XD. Nah, langsung saja kita ke bagian prototipenya. Ya, untuk tampilan awal dari aplikasi game ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi inovasi atau ide. Jadi itu ide awal dibuat game ini itu kami termotivasi dari lingkungan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap gerakan mengurangi sampah plastik di dunia, karena dimana kita tahu sampah plastik itu memiliki efek yang kurang baik karena dia itu sulit untuk diuraikan oleh alam. Maka dari itu kami terinspirasi untuk membuat game ini. Ya, kembali lagi ke tampilan awalnya. Ya, di sini ada logo dari game Savior of Earth. Nah, ini kami buatnya pakai Photoshop, tapi untuk yang lainnya, untuk button-button ini kami buatnya menggunakan XD. Ya, jadi itu ada 4 button, yaitu Start, Login, Option, dan Exit. Nah, kita mulai dari bagian Exit. Ya, jadi bagian Exit ini ketika kita klik itu akan secara otomatis keluar dari aplikasi game. Nah, kemudian kita ke button option. Nah, di button option ini ketika kita klik, nah kita akan dibawa ke menu setting, yang dimana di sini setting sound dan music. Ya, di bawahnya ini juga ada 2 button, yang dimana keduanya ini juga membawa kita kembali, yang nantinya membawa kita kembali ke menu awal. Namun perbedaannya, jika kita klik pada bagian ini, maka sound dan music yang udah kita setting itu akan kembali ke sebelumnya. Tapi ketika kita klik pada bagian ini, untuk sound dan music yang udah kita setting itu akan disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke bagian login. Nah, ketika kita klik bagian login, kita akan dibawa ke menu login, yang dimana dia meminta username dan email, username atau email serta password. Nah, biasanya ini digunakan ketika kita sudah memiliki akun, dan jika kita lupa akun kita bisa klik pada bagian sini, dan ketika kita sudah memasukkan email dan password kita bisa klik pada bagian ini untuk melanjutkannya. Namun ketika kita belum memiliki akun, kita bisa klik pada bagian ini, create new akun, yang dimana nanti kita akan dibawa ke menu pembuatan akun. Seperti bisa kita lihat di sini, dia akan meminta username yang kita inginkan, email, kemudian password. Nah, ketika kita klik create, maka kita akan memiliki akun. Nah, kita kembali lagi. Nah, ketika kita membuat akun itu ada pilihan lain di sini, or login with Facebook, Gmail, serta Instagram, atau kita bisa melakukan login menggunakan salah satu dari ketiga ini. Ini merupakan pilihan. Nah, ketika kita klik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini, login with Facebook, ada logo Facebook dan dia minta email Facebook dan passwordnya. Nah, itu bisa disinkronkan. Nah, begitu juga dengan yang bagian Gmail dan Instagram.
Nah, jadi ketika kita sudah buat, maka kita klik ini aja. Ketika kita sudah mengisi ini, maka kita klik. Nanti kita akan dibawa ke menu awal, namun ada sedikit perbedaan bahwa di atas ini terdapat akun kita, terdapat nama kita. Nah, di sini contohnya itu Mama Budi 22. Nah, ketika kita klik, kita akan dibawa ke menu profile. Nah, di sini ada username Mama Budi 22, di sini level. Ini level permainan kita. Di sini saya kasih contoh bahwa permainan ini sudah sampai level 29. Nah, di bawah sini ada koin dan scan code. Nah, di mana koin ini bisa kita gunakan untuk membeli karakter, dari game yang kita mainkan, serta scan code ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan tote bag gratis di dunia nyata ketika kita berbelanja ke pasar atau ke market ya, contohnya seperti ini. Nah, ketika kita klik itu dia akan minta QR code. Nah, ketika kita scan, nah di sini ada juga koin. Nah, setiap kita melakukan scan QR, maka kita akan mendapatkan koin, 100 koin yang bisa kita gunakan untuk membeli karakter. Nah, jadi ketika kita scan nih, misalnya kita berbelanja ke Indomaret atau kemana, lalu kita melakukan scan code QR menggunakan game ini, nah ntar akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dan kita benar-benar akan mendapatkan tote bag gratis di Indomaret atau dimanapun yang mendukung aplikasi ini. Ya, kemudian ketika kita klik back, kita akan kembali lagi. Nah, setelah kita melakukan scan tadi, maka koin ini akan terus bertambah yang bisa kita gunakan untuk membeli karakter. Ya udah, kita kembali lagi. Oh ya, sebelumnya ini ada logo seperti ini. Nah, ini fungsinya itu untuk mengeluarkan akun kita atau kembali lagi seperti ini contohnya. Nah, jadi ketika kita klik pada bagian tadi, kita akan kembali lagi ke menu login. Jadi itu fungsinya untuk keluar dari akun kita atau ingin mengganti akun, itu kita bisa gunakan. Ya oke. Setelah itu setelah pada bagian profile, kita langsung ke bagian start atau ke bagian permainan. Jadi itu ketika kita klik pada button start, nah kita akan dibawa ke menu pemilihan karakter. Ya, di sini kita lihat ada koin yang tadi yang saya bilang bisa membeli karakter, dan kemudian di sini ada button lagi. Nah, ini fungsinya tuh untuk mengganti, menukar-nukar karakter, memilih karakter. Jadi ini pada bagian ini ada karakter yang di lock, yang masih terkunci. Itu dikarenakan karena uang yang kita miliki belum cukup dengan karakter yang ingin dibeli. Jadi karakternya ini seiring kita bermain, seiring kita mengumpulkan koin, nah itu bisa dibeli nantinya. Nah, ini contohnya salah satu karakter yang berupa traveler. Jadi ceritanya ini dia seorang tualang. Ya, kemudian kita next. Nah, kemudian kita akan dibawa ke menu zone atau ke menu pemilihan tempat. Di sini ada pegunungan, ada padang pasir, dan juga pantai. Ya, kita tinggal memilih dari ketiganya. Di sini saya pilih bagian pegunungan, kita next. Nah, ini bentuk dari tampilan permainan. Jadi ini ceritanya, karakter ini mengumpulkan semua sampah-sampah yang ada di jalan. Nah, di sini terdapat koin yang bisa kita dapat setiap 10 sampah yang dikutip. Kemudian di sini ada waktu yang dimana ketika waktu ini habis maka permainan berakhir. Kemudian di bagian sini terdapat button. Jadi ketika kita klik, nah kita akan dibawa ke menu pause. Nah, di sini ada pilihan continue, option, dan exit.
yang dimana ketika kita klik exit itu kita akan keluar game, kembali ke menu awal. Nah ketika kita klik option, nah itu kita akan maksud saya kita akan dibawa ke menu setting seperti tadi. Kemudian ketika kita klik continue, kita akan kembali lagi bermain ke game, ke permainan ya, mungkin seperti itu. Nah jadi itu ketika bermain dan kita kehabisan waktu. Nah di sini kan ada waktu tadi, waktunya akan terus bertambah ketika kita mendapatkan icon dari jam ini di permainan. Nah ketika waktunya ini habis, maka akan muncul tampilan seperti ini, game over. Nah ini merupakan uang yang kita dapatkan dari permainan tadi. Nah jika beruntung saat bermain itu kita bisa mendapatkan hadiah yang bisa kita gunakan untuk di permainan-permainan selanjutnya ya. Ketika kita back, kita kembali lagi ke menu permainan. Jadi seperti itu gamenya ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf, kiranya ada kata-kata saya yang salah ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.